Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sudut kota Baghdad yang mulai merambah ke arah pedesaan, berdirilah sebuah rumah tua yang tampak suram dan tak terawat. Dahulu kala rumah ini milik seorang saudagar kaya yang mendadak menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, berbagai cerita aneh mulai menyelimuti rumah tersebut. Warga sekitar mulai berbisik tentang suara-suara mengerikan di malam hari, penampakan bayangan hitam di jendela, dan bau busuk yang sesekali tercium dari dalam rumah. Ketakutan pun menjalar di antara penduduk desa. Tak ada seorang pun yang berani mendekati rumah itu setelah matahari terbenam. Jalan yang melewati rumah itu menjadi sepi setelah senja, dan para pedagang pun memilih jalur memutar yang lebih jauh demi menghindari tempat angker tersebut. Kabar tentang rumah berhantu itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Ia mendengar cerita-cerita seram dari para pedagang yang singgah di kedai kopi langganannya. "Percayalah Tuan Abu Nawas," kata seorang pedagang buah sambil merinding. "Semalam saya dengar rintihan dari sana, seperti suara iblis kelaparan." Pedagang kain di sebelahnya menimpali. "Saya pernah melihat bayangan hitam besar melintas di jendela. Sejak itu, saya tak berani lagi lewat jalan itu selepas maghrib," ucapnya. Abu Nawas hanya menyeruput kopinya, menyembunyikan senyum sinis. Ia tak pernah percaya pada cerita-cerita hantu yang seringkali dibesar-besarkan oleh ketakutan dan imajinasi liar. Namun, ada satu hal yang mengusik pikirannya. Beberapa pedagang yang kehilangan barang dagangan mereka beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa terakhir kali mereka melihat barang-barang itu adalah di sekitar jalan menuju rumah tua tersebut. Mereka menduga barang-barang itu dicuri, namun tak ada yang berani mencari jejaknya di dekat rumah yang dianggap berhantu tersebut. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki misteri rumah berhantu itu. Ia tidak memberitahu siapapun tentang niatnya, karena ia tahu sebagian besar warga akan berusaha mencegahnya. Suatu malam yang gelap gulita, Abu Nawas berjalan seorang diri menuju rumah tua di ujung desa. Ia membawa lentera kecil dan sepotong roti sebagai bekal. Sesampainya di sana, suasana memang terasa mencekam. Angin malam berhembus lirih, menimbulkan suara gemerisik dedaunan kering yang terdengar seperti bisikan-bisikan aneh. Ia mencoba membuka pintu utama, namun terkunci. Abu Nawas tidak menyerah. Ia berjalan mengelilingi rumah, mencari jalan masuk lain. Di bagian belakang, ia menemukan sebuah jendela yang kacanya pecah. Dengan perlahan ia mencongkel sisa-sisa kaca dan berhasil membuka jendela tersebut. Abu Nawas melompat masuk ke dalam rumah. Udara di dalamnya pengap dan berbau apek. Ia menyalakan lentera dan mengamati sekelilingnya. Tidak ada bau belerang atau aura mistis yang mencekam. Hanya bau debu dan kelembapan, gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri. Debu tebal menutupi semua perabotan yang tampak usang dan berantakan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk halus seperti yang diceritakan warga. Ia terus menjelajahi setiap ruangan. Di ruangan tengah, ia menemukan jejak kaki yang berbeda dengan jejak kaki manusia biasa. Jejak itu tampak menyeret sesuatu yang berat. Abu Nawas mengikuti jejak tersebut hingga ke sebuah pintu di sudut ruangan yang tampak lebih kokoh dari pintu lainnya. Pintu itu juga terkunci. Abu Nawas mencoba mendobraknya, namun sia-sia. Ia kemudian memeriksa sekeliling pintu dan menemukan sebuah lubang kunci yang unik. Ia teringat pernah melihat kunci dengan bentuk serupa di rumah seorang pejabat tinggi kota. Keesokan harinya, Abu Nawas diam-diam mengamati kediaman gubernur.
Ia melihat seorang penjaga keluar dari gerbang sambil membawa sebuah kunci yang sangat mirip dengan yang ia lihat di rumah tua itu. Abu Nawas mengikuti pejabat tersebut hingga ia kembali masuk ke dalam komplek kediaman gubernur. Malam berikutnya, dengan bantuan beberapa temannya yang setia dan berani, Abu Nawas kembali ke rumah tua itu. "Kau yakin ini bukan ide gila, Abu Nawas?" bisik salah satu temannya dengan wajah pucat. "Kalau ada iblis sungguhan di dalam, bagaimana?" "Ah, jangan konyol kawan," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Iblis yang paling menakutkan itu bukan dari alam gaib, tapi dari kerakusan manusia. Sekarang, ayo kita dobrak pintu itu," ajak Abu Nawas. Mereka berhasil mendobrak pintu yang terkunci. Apa yang mereka temukan di dalamnya membuat mereka terkejut sekaligus geram. "Demi Allah, ini barang-barang milik pedagang gandum yang hilang," seru teman Abu Nawas yang lain saat melihat isi ruangan tersebut. Ruangan itu ternyata adalah sebuah gudang penyimpanan yang penuh dengan barang-barang rampasan. Ada karung-karung berisi gandum, peti-peti berisi kain sutra, permadani mahal, bahkan beberapa perhiasan yang dilaporkan hilang oleh warga beberapa waktu lalu. Di salah satu sudut ruangan, mereka menemukan catatan-catatan yang dengan jelas menyebutkan nama-nama warga yang barangnya telah diambil. "Tidak salah lagi," kata Abu Nawas, menunjuk catatan itu dengan lentera. Rumah berhantu ini adalah tempat penyimpanan barang-barang hasil korupsi, dan iblis yang menakut-nakuti warga itu adalah kaki tangan gubernur. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Rumah berhantu itu sengaja diciptakan oleh gubernur dan kaki tangannya sebagai tempat penyimpanan barang-barang hasil korupsi dan pemerasan dari warga. Cerita-cerita hantu disebarkan untuk menakut-nakuti warga agar tidak berani mendekat tempat tersebut dan tidak mengetahui kejahatan sang penguasa. Singkat cerita, Abu Nawas dan teman-temannya segera menyebarkan kebenaran ini kepada seluruh warga. Awalnya, banyak yang tidak percaya. Namun bukti-bukti yang ditemukan di rumah tua itu tidak bisa disangkal. Kemarahan warga pun memuncak. Mereka beramai-ramai mendatangi kediaman gubernur dan menuntut pertanggungjawabannya. "Gubernur penipu!" teriak seorang warga. "Kembalikan harta kami! Turunkan gubernur korup itu!" seru yang lain. Gubernur yang terkejut dan panik berusaha mengelak. "Hei, apa-apaan ini? Ini fitnah. Semua itu fitnah belaka," ucap si gubernur. Namun Abu Nawas maju ke depan kerumunan. "Tuanku gubernur," kata Abu Nawas dengan suara lantang, "bagaimana Anda menjelaskan tumpukan barang-barang rampasan di rumah yang Anda sebut berhantu itu? Dan kunci ini, apakah ini juga fitnah?" Abu Nawas menunjukkan kunci unik yang ia temukan. Akhirnya, dengan desakan warga dan bukti-bukti yang tak terbantahkan, Baginda Raja yang murka memerintahkan untuk mengadili sang gubernur yang korup dan mengembalikan semua barang rampasan kepada pemiliknya yang sah. Sejak saat itu, rumah tua di ujung desa tidak lagi dianggap sebagai tempat berhantu. Warga berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah mengungkap kebenaran di balik misteri tersebut. Mereka menyadari bahwa terkadang iblis yang paling menakutkan justru bersembunyi di balik jubah kekuasaan, memanfaatkan ketakutan dan kepercayaan orang lain untuk keuntungan pribadi. Dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa akal sehat dan keberanian bisa mengalahkan kegelapan, baik kegelapan mistis maupun kegelapan hati manusia. Suatu hari, Hasan yang baru pulang dari negeri seberang mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya Abu Nawas menolak karena kabar yang ia dengar dari hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. "Halah, dasar penakut, ngapain juga ajak orang seperti dia?"
Hasan, lebih baik kita pergi berdua saja, ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, permasalahannya pada keselamatan Hasan. Saya khawatir kalau Hasan sampai terbunuh. Rupanya, alasan Abu Nawas ini malah jadi ledekan Abu Jahil. Seorang pengecut pasti punya banyak alasan. Bilang saja takut, tidak usah bawa-bawa Hasan segala, ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah kepala suku menghampiri mereka bertiga. Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun, bentak kepala suku. Maaf Tuan, kami tidak tahu, karena tujuan kami hanya sekedar untuk berburu, jawab Abu Nawas. Berani-beraninya kalian berburu di sini. Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh. Kalian sudah membunuh binatang apa? Tanya kepala suku. Belum Tuan, kami belum membunuh binatang apapun, jawab Abu Nawas. Bagus, karena belum ada satupun binatang yang terbunuh, maka kalian akan kuampuni, tapi dengan syarat. Masing-masing dari kalian bawakan saya buah, perintah kepala suku. Kemudian Hasan, Abu Nawas, dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tidak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. Buah apa yang kau bawa? Tanya kepala suku kepada Hasan. Ini buah apel Tuan, jawab Hasan. Kalau begitu, masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun, perintah kepala suku. Tentu saja, hal ini membuat Hasan terkejut. Akan tetapi, ia terpaksa melakukannya. Baru satu buah akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Dan kini giliran Abu Nawas. Hei, buah apa yang kau bawa itu? Tanya kepala suku. Ini buah cermet Tuan, jawab Abu Nawas. Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu, tanpa mengeluarkan suara apapun, perintah kepala suku. Abu Nawas pun melakukannya. Satu persatu ia masukkan ke dalam pantat tanpa menjerit kesakitan. Tapi ketika buah yang ke-10 akan dimasukkan, tiba-tiba Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal. Karena mengeluarkan suara, ia pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya. Hei Abu Nawas, kenapa kau diceburkan juga? Aku lihat kau hampir berhasil, tanya Hasan penasaran. Iya, benar. Tapi ketika buah yang terakhir, aku tak kuasa menahan tawa, jawab Abu Nawas. Loh, apa yang membuatmu tertawa? Tanya Hasan. Aku melihat Abu Jahil datang dengan membawa 10 buah nanas, jawab Abu Nawas. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Belakangan ini, situasi di kampung Abu Nawas sedang marak pencurian. Beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korbannya. Pelakunya terbilang nekat, sebab ia beraksi hanya seorang diri. Namun apabila ada yang berani melawan atau menghalang-halanginya, si pencuri tak segan-segan untuk membunuhnya. Tentu saja hal ini membuat warga resah.
Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengungkap siapa pelakunya. Tapi si pencuri sangatlah cerdik sehingga identitasnya sulit diketahui. Akhirnya, warga meminta bantuan istana supaya kampungnya dijaga. Maka Baginda Raja mengirim puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit disiagakan di tempat-tempat yang rawan pencurian. Sementara beberapa prajurit lainnya bertugas berkeliling kampung. Namanya saja pencuri cerdik, ia bisa dengan mudah menyelinap tanpa ketahuan. Dan kali ini rumah Abu Nawas yang akan menjadi sasarannya. Saat tengah malam tiba, si pencuri memanjat atap rumah Abu Nawas. Sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran si pencuri di atap rumah. Ia pun segera membangunkan Abu Nawas. "Wahai suamiku, di atap rumah kita ada seorang pencuri," kata sang istri kepanikan. Abu Nawas terkejut dan terbangun. "Aku takut suamiku, apa yang harus kita lakukan?" tanya sang istri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau mau melawan itu tidak mungkin, bisa-bisa malah mati terbunuh, pikir Abu Nawas. Di saat suasana sedang genting tak menyurutkan Abu Nawas untuk kehilangan akal cerdiknya. "Tenang saja, aku punya ide, kau turuti saja perintahku," kata Abu Nawas. Setelah Abu Nawas memberitahu rencananya, sang istri langsung mengiyakannya. Kemudian dengan suara lantang, sang istri berkata, "Wahai suamiku, apakah di karung ini semuanya berisi uang? Dari mana kau dapatkan uang sebanyak ini?" Abu Nawas pura-pura emosi dan menjawab, "Tengah malam begini, kau membangunkan aku hanya untuk menanyakan asal-usul uang tersebut?" Sang istri kembali berkata, "Benar wahai suamiku, sebab aku penasaran. Uang sebanyak ini kau dapatkan dari mana?" Abu Nawas membalas, "Dulu, semasa muda, aku adalah perampok dan uang tersebut adalah hasil rampokanku." "Ah, aku tidak percaya, kamu pasti bohong," ujar sang istri. "Wahai istriku, jika kau tahu apa rahasianya, pasti kau akan percaya," tutur Abu Nawas. "Ceritakanlah padaku, aku sungguh ingin mengetahuinya," timpal sang istri. "Aku akan memberitahumu, tapi kamu harus janji, jangan bilang siapa-siapa. Sebab bila rahasia ini sampai kedengar oleh si pencuri, dia bisa menggasak semua uang kita," ujar Abu Nawas. "Saya janji suamiku, saya tidak akan mengatakan kepada siapapun," balas istrinya. "Begini wahai istriku, waktu itu aku memanjat atap rumah yang akan aku satroni. Sebelum itu aku melihat ke atas langit. Apabila bulan belum muncul, aku menunggunya," kata Abu Nawas. "Untuk apa menunggu bulan?" tanya istrinya pura-pura penasaran. "Justru di sini rahasianya. Apabila bulan sudah muncul, aku akan terjun dari atap rumah, tapi dengan mengucapkan mantra 3 kali. Abrakadabra," kata Abu Nawas memberitahu. "Apakah tidak berbahaya?" tanya sang istri. "Tentu saja tidak. Dengan mantra tersebut, cahaya bulan akan membuatku melayang dan jatuh perlahan. Itulah kenapa aku menunggu bulan muncul, dan dengan mantra tersebut, aku bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa terlihat oleh siapapun. Dan aku bisa mencuri rumah orang tanpa ketahuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Sementara si pencuri yang berada di atap rumah Abu Nawas mengupik pembicaraan mereka berdua. "Ilmu yang luar biasa, kau sungguh bodoh Abu Nawas. Malam ini hartamu akan saya kuras habis tanpa kamu sadari," kata si pencuri dalam hati. Ia pun segera mempraktekkan ilmu yang ia dengar dari Abu Nawas. "Malam ini aku sangat beruntung, cahaya bulan sangat mendukung untuk aksiku. Ia bersinar sangat terang," kata si pencuri. "Abrakadabra," ucap si pencuri.
Kemudian ia membiarkan dirinya jatuh dari atap rumah. Aksinya ini membuat si pencuri jatuh ke tanah dengan kondisi terluka parah. Tulang rusuknya patah, tulang kakinya juga patah. Si pencuri menggeliat dan berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di depan rumah, Abu Nawas dan para tetangga beramai-ramai mendatanginya. "Ada apa ini Abu Nawas? Dan siapa yang terluka ini?" tanya salah satu warga. "Dia adalah si pencuri yang selama ini meresahkan," jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian, para prajurit istana yang menjaga keamanan datang dan meringkus si pencuri. Dan sejak saat itu suasana kampung Abu Nawas pun menjadi aman kembali. Seperti hari-hari biasa, setelah selesai menunaikan sholat subuh, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan mencari kayu di hutan. Namun naas menimpanya. Saat ia menebang pohon, bajunya sobek terkena dahan ranting. Ketika ia sudah mendapatkan banyak kayu, ia pun bingung. Harus langsung menjualnya ke pasar atau pulang dulu untuk ganti baju. Kalau aku pulang dulu, pasar sebentar lagi akan tutup dan aku tak bisa menjualnya hari ini, pikir Abu Nawas. Karena pada hari itu ia sedang membutuhkan uang, ia ke pasar dengan mengenakan baju yang sobek-sobek. Setibanya di pasar, ia pun langsung menjual semua kayu bakarnya. "Alhamdulillah, hari ini mendapatkan rezeki yang lumayan," kata Abu Nawas bersyukur. "Lebih baik aku istirahat dulu, badanku terasa capek sekali," kata Abu Nawas melanjutkan. Kemudian ia duduk di teras pasar sambil memainkan kepingan uang emas hasil dari jualan kayu bakarnya. Tak berselang lama, lewatlah seorang penipu di hadapannya. Melihat penampilan Abu Nawas dengan baju sobek-sobek dan kumal, ia mengira Abu Nawas adalah orang gila. Maka terbesitlah niat jahat pada diri si penipu. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. "Hei kawan, sedang apa di sini?" kata si penipu berbasa-basi. Mendapat pertanyaan demikian, Abu Nawas menjawab sekenanya. "Ini nih, lagi mainin kepala raja," jawab Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana?" tanya si penipu kebingungan. "Kau tak lihat? Bukankah kepingan ini gambarnya kepala raja?" jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu bertambah yakinlah si penipu bahwa Abu Nawas adalah orang gila. Dalam hati ia berkata, "Semua kepingan uang memang bergambar raja, baik uang emas maupun uang perak. Berarti orang gila ini tidak tahu uang." Akhirnya muncullah sebuah ide untuk memperdayai Abu Nawas. "Hei kawan, aku punya banyak kepingan bergambar raja. Kalau mau, kau boleh menukarnya. Satu kepingan punyamu, aku tukar dengan 2 kepingan punyaku. Dengan begitu, kan kepinganmu bertambah banyak," ujar si penipu. Ia pun lalu menyodorkan beberapa kepingan uang perak di tangannya. Melihat itu, Abu Nawas menatap tajam si penipu. "Dasar manusia licik. Dia kira aku tidak bisa membedakan mana uang emas dan mana uang perak," batin Abu Nawas. Menyadari dirinya akan ditipu, Abu Nawas malah sengaja mengerjainya. "Baik, aku setuju, tapi ada syaratnya," kata Abu Nawas. "Apa syaratnya? Katakan saja," balas si penipu kegirangan. Ia mengira tipuannya kali ini akan membuahkan hasil. "Syaratnya adalah kau harus merangkak sejauh 5 meter, pinta Abu Nawas. Si penipu agak heran dengan permintaan yang aneh itu. "Loh, kenapa harus merangkak?" tanya si penipu penasaran. "Karena aku rindu dengan keledaiku. Dia telah lama mati meninggalkanku," jawab Abu Nawas berpura-pura. "Oh, jadi kau rindu dengan keledaimu? Jangan khawatir, aku akan mengobati kerinduanmu itu," balas si penipu.
Tanpa menunggu lama, si penipu pun melakukan apa yang diinginkan Abu Nawas. Ketika ia berjalan merangkak, Abu Nawas mengikutinya dari belakang sambil berteriak kepada orang-orang di pasar. "Saudara-saudaraku, lihatlah keledai baruku. Dia bukan hanya penurut, tapi juga pintar. Dia bisa membedakan mana kepingan uang emas dan mana kepingan uang perak." Orang-orang yang mendengar teriakan Abu Nawas seketika tertawa terpingkal-pingkal. Adapun si penipu yang mengetahui dirinya sedang dikerjai, segera bangkit berdiri dan berlari meninggalkan kerumunan orang-orang. Pada suatu hari, seorang saudagar kaya datang menemui Abu Nawas dengan wajah penuh kekhawatiran. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu. Aku sedang bermasalah dengan para pekerjaku di pasar. Mereka menuduhku berlaku tidak adil dan ingin meninggalkanku. Jika mereka pergi, bisnisku akan hancur, Abu Nawas." Abu Nawas mengelus janggutnya dan tersenyum. "Tenang, wahai saudagar. Aku akan membantumu. Tapi setelah ini, aku harap kau tidak pelit lagi kepada para pekerjamu." Saudagar itu mengangguk penuh harap. "Aku janji, Abu Nawas, asal masalah ini selesai." Abu Nawas pun mendatangi para pekerja yang sedang menggerutu di pasar. "Wahai saudara-saudaraku, aku mendengar kalian ingin berhenti bekerja untuk saudagar ini. Bolehkah aku tahu alasannya?" tanya Abu Nawas. Seorang pekerja menjawab dengan kesal, "Maaf Tuan Abu, karena dia terlalu pelit. Kami bekerja keras, tapi gaji kecil dan makanan juga seadanya. Sementara dia hidup mewah-mewahan." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, kalau begitu, mari kita tanyakan kepada saudagar ini. Apakah benar ia lebih mementingkan kekayaannya sendiri?" Saudagar yang sudah berjanji untuk berubah pun terkejut. Ia sadar bahwa keserakahannya telah membuat para pekerja marah. Akhirnya, di hadapan semua orang saudagar itu berkata, "Baiklah, aku akan memperbaiki perlakuanku. Mulai sekarang, aku akan membayar lebih baik dan memberi makanan yang layak untuk kalian." Para pekerja pun bersorak gembira dan masalah pun selesai dengan damai. Sebagai rasa terima kasih, saudagar kaya itu menghadiahi Abu Nawas seekor sapi gemuk. "Ambillah sapi ini, Abu Nawas, kau telah menyelamatkan bisnisku," katanya dengan penuh syukur. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan senang hati. Namun, alih-alih menyimpan sapi itu untuk dirinya sendiri, ia justru mengajak warga untuk berpesta. "Wahai warga sekalian, mari kita masak sapi ini dan kita makan bersama-sama," seru Abu Nawas. Warga pun bergotong royong memasak sapi itu untuk menjadi rendang yang lezat. Namun saat sedang memasak, terjadi berbagai insiden lucu. Pertama, seorang anak kecil tanpa sengaja menumpahkan bumbu ke wajah seorang pria tua yang langsung kepedasan dan berlari-lari mencari air. Warga tertawa terbahak-bahak melihat tingkahnya. Kedua, seekor kucing tiba-tiba melompat dan mencuri sepotong daging. Abu Nawas langsung berteriak, "Hei, itu jatahku!" membuat warga semakin terpingkal-pingkal. Nah, yang paling parah, rendang tiba-tiba hilang. Ketika rendang sudah matang dan siap disantap, Abu Nawas merasa perutnya mules dan buru-buru ke toilet. Namun, begitu ia kembali, panci besar yang berisi rendang telah kosong. Abu Nawas melongo. "Ah, mana rendangnya?" tanya Abu Nawas kepada para warga. Warga juga kebingungan. Semua orang saling menatap, lalu mulai mencari kemana makanan itu pergi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di balik dapur. Ketika mereka memeriksa, ternyata beberapa pria rakus sedang sembunyi dan makan rendang dengan lahapnya. Mereka ketahuan dengan mulut penuh daging. Mata terbelalak karena tertangkap basah. Abu Nawas menghela napas, lalu berkata sambil tersenyum, "Baiklah,
Kalau kalian mau makan rendang sebanyak itu, setidaknya bagi-bagi dengan yang lain, jangan disembunyikan." Para pria itu akhirnya tertawa malu dan mengakui kesalahannya. Mereka pun membagikan rendang yang tersisa kepada semua orang. Saat semua warga tertawa dan menikmati rendang bersama, Abu Jahil yang baru saja kembali dari perjalanan jauh tiba di kampung dengan wajah lelah dan perut keroncongan. Ia mencium aroma rendang yang menggoda dan segera bergegas menuju kerumunan. Namun begitu sampai, ia hanya bisa bengong melihat panci kosong dan warga yang sudah kenyang dengan senyum puas. Dengan wajah kebingungan, Abu Jahil bertanya, "Hei, apa yang terjadi di sini? Kenapa aku hanya melihat panci kosong?" Abu Nawas menepuk bahunya sambil tertawa. "Kau terlambat sahabatku, rendangnya sudah habis." Abu Jahil melongo. "Apa? Aku sudah menahan lapar sepanjang perjalanan, dan sekarang kalian malah meninggalkan aku dengan panci kosong." Warga hanya tertawa, sementara Abu Jahil meratap, "Sungguh kejam dunia ini." Melihat sahabatnya begitu sedih, Abu Nawas akhirnya memberikan satu potong daging terakhir yang ia sembunyikan di sakunya. "Ini, kau masih beruntung Abu Jahil. Setidaknya kau tidak hanya dapat aroma." Abu Jahil langsung memakannya dengan lahap dan menghela napas puas. "Baiklah, kalian memang keterlaluan, tapi rendang ini memang luar biasa," katanya sambil tersenyum. Semua orang pun tertawa bahagia dan pesta sederhana itu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Pesan dari cerita ini adalah, yang pertama, jangan serakah. Berbagi akan membuat semua orang bahagia. Kedua, setiap masalah bisa diselesaikan dengan kebijaksanaan dan sedikit humor. Dan yang ketiga, jangan pernah meninggalkan rendang tanpa pengawasan. Bisa-bisa raib dalam sekejap. Dikisahkan, ada saudagar yang sangat dermawan. Setiap hari, ia selalu menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dengan kelebihan inilah, kemanapun dia pergi, selalu ditemani kerabat serta para tetangga. Suatu hari, saat bersama kawannya, saudagar kaya raya itu terlihat murung. Sepertinya tengah memikirkan sesuatu. Melihat perilaku yang tidak biasa tersebut, salah seorang teman akhirnya bertanya, "Wahai kawan, apa yang kau pikirkan? Kenapa terlihat sedih?" ujar salah seorang teman kepada saudagar itu. "Selama ini, dimanapun aku berada, aku selalu ditemani orang-orang. Apakah nanti ketika aku meninggal, ada yang mau menemaniku di kuburan?" kata saudagar itu. Mendengar jawaban tersebut, semua kawannya terdiam. Sebab mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan. Ternyata kegelisahan saudagar tersebut terus menghampiri sepanjang hari. Akhirnya dia menulis surat wasiat. "Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur, setelah aku mati nanti, aku akan beri warisan separuh dari harta peninggalanku." Lalu ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya untuk menjaganya di dalam kubur nanti. "Mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena saat itu ayah sudah menjadi mayat," ujar anak-anak saudagar yang menolak permintaan itu. Keesokan harinya, si saudagar memanggil semua kerabat yang terdiri dari kakak dan adiknya. Namun, lagi-lagi permintaan dia ditolak karena dianggap tidak wajar. "Mana ada orang yang sanggup melakukan itu, meskipun setengah dari hartamu diberikan," kata para kerabat menjelaskan.
Dengan perasaan sedih, saudagar tersebut memerintahkan ajudannya untuk mengadakan sayembara ke seantero negeri yang berisi, barang siapa berani menemani selama 40 hari di dalam kubur saat ia meninggal, maka akan diberi setengah harta dari kekayaannya. Tidak lama dari sayembara itu diumumkan, sang saudagar pun meninggal dunia. Kuburannya dihias megah dengan segala perlengkapan. Di saat bersamaan, Abu Nawas mendengar sayembara itu. Dengan tergesa-gesa, dirinya menuju rumah si saudagar untuk memberitahu bahwa ia bersedia menjalani sayembara tersebut. Keesokan harinya dikebumikanlah saudagar itu. Abu Nawas pun ikut masuk ke liang lahat sambil membawa kapak berharganya yang setiap hari menemani bekerja mencari kayu di hutan. Setelah seluruh pelayat pergi, hanya tersisa Abu Nawas menemani jenazah di liang lahat. Tidak lama kemudian, malaikat mungkar dan nakir mendatangi jenazah tersebut. Menyadari siapa yang datang, Abu Nawas pun sedikit menjauh dari mayat saudagar kaya itu. Dalam hati, Abu Nawas berpikir, sudah tiba saatnya mayat itu diinterogasi. Namun, ternyata yang ditanya bukanlah mayat saudagar, tetapi kedua malaikat itu malah menuju ke arahnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" ujar malaikat mungkar dan nakir. "Aku sedang menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta warisannya," jawab Abu Nawas. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya kedua malaikat lagi. "Hartaku hanya kapak ini," jawab Abu Nawas. Ternyata kedua malaikat itu terus bertanya, sampai pada pertanyaan, "Di mana kau mendapatkannya?" "Aku membelinya," jelas Abu Nawas. Dari sanalah setiap hari Abu Nawas ditanya seputar kapak dan pekerjaannya. Di hari ke-40, kedua malaikat itu datang kembali dan bertanya seputar kapak itu lagi. Sebelum Abu Nawas menjawab, Abu Nawas membuka pintu kubur itu dan langsung lari keluar. Di luar ternyata sudah ada kerabat saudagar tersebut. Abu Nawas yang berlari sambil berteriak pun berkata, "Kalian ambil saja semua harta warisannya, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi." Mereka semua heran atas sikap Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas bercerita kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan harta warisan dari mayat itu." "Loh, kenapa kau tolak? Padahal kau sudah menyelesaikan tugas dan itu menjadi hakmu," ujar sang istri. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya di dalam kubur bertemu malaikat mungkar dan nakir yang terus bertanya seputar kapaknya selama 40 hari. Padahal itu harta satu-satunya. Bagaimana kalau dia memiliki harta banyak? Berapa pertanyaan nantinya? Istrinya pun hanya bisa geleng-geleng mendengar cerita Abu Nawas. Abu Nawas bikin utusan Baginda Raja tak bisa buang air besar. Sudah beberapa hari sosok Abu Nawas tidak hadir di istana. Hal tersebut kemudian membuat Baginda Raja sangat gundah. Baginda Raja ingin sosok Abu Nawas hadir untuk menghibur hati sang raja. Bukan tanpa usaha, Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya. Namun Abu Nawas belum juga menampakkan diri. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang bisa membuat Abu Nawas bisa hadir di istana. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham," ujar Baginda Raja.
Tanpa pikir panjang, ketiga utusan baginda raja tersebut langsung menerima perintah sang raja. "Daulat Paduka," jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai perintah baginda raja. Sementara itu, duduk di sebelah raja ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga prajurit tersebut. Ki Patih yang mendengar raja memberikan tugas kepada tiga prajurit tersebut pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Ia merasa aneh dengan tugas yang diberikan baginda raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya Patih. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab baginda raja. "Apakah gerangan rencana baginda?" tanya Ki Patih belum paham. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, lalu sampaikan kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3.000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu," kata baginda raja. Prajurit tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit baginda raja yang sudah berangkat lebih dulu akhirnya tiba di rumah Abu Nawas. Tanpa basa-basi, ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan baginda raja. "Kami diutus oleh baginda raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu prajurit. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah raja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Betul?" tanya prajurit raja memastikan. "Ya, silakan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Berak di tempat tidurku. Betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hati. Tak mau ranjang tidurnya dikotori, Abu Nawas memutar otaknya untuk mencari cara agar para utusan baginda raja tersebut mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hei para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah baginda raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar. Dan setelah itu saya akan laporkan kepada baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jelas Abu Nawas. Dengan cekatan Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar yang ia ambil di dapur rumahnya. "Hei, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Ya, benar," jawab utusan raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin, itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas. Ketiga utusan baginda raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas.
Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari Ki Patih yang memang diutus Baginda Raja untuk mengawasi ketiga utusannya. Melihat keberadaan Ki Patih, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata Ki Patih. "Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham, jawab Ki Patih. Mendengar jawaban Ki Patih, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan tersebut lari terbirit-birit. Ki Patih dan Abu Nawas dibuat tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah ketiga utusan tersebut. "Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana," jelas Ki Patih. Abu Nawas menyetujui perintah Ki Patih, dan mereka segera berangkat menuju istana untuk menemui Baginda Raja serta mengambil hadiah 3000 dirham. Abu Jahal pukuli para sufi supaya berubah jadi emas. Berawal dari adanya seorang pedagang sukses bernama Abdul Malik. Ia dikenal sebagai orang baik dari negeri Khurasan. Kekayaannya yang berlimpah selalu dimanfaatkan untuk bersedekah. Abdul Malik kerap mengundang orang-orang miskin untuk makan bersama di rumahnya. Sampai ada suatu hari, dia menyedekahkan hampir semua hartanya dan merasakan kelegaan yang jauh lebih nikmat dibandingkan ketika memberi hanya sebagian kecil. Kelegaan itu membuatnya memutuskan menggunakan tiap harta miliknya untuk kesejahteraan fakir miskin. Abdul Malik membebaskan hatinya dari segala kekayaan duniawi dan berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika saat sedang menunaikan sholat, Abdul Malik melihat sosok gaib muncul dari lantai kamarnya. Sosok itu ternyata seorang laki-laki berjubah berpenampilan layaknya seorang sufi. Laki-laki misterius tersebut menghampiri Abdul Malik dan berkata, "Wahai Abdul Malik, manusia murah hati dari Khurasan, aku adalah dirimu sendiri karena engkau telah berbuat kebajikan yang sungguh mulia. Kau mampu melepaskan diri dari kekayaan tanpa merasa menjadi orang hebat. Oleh karena itu, aku menganugerahkan kau dari sumber anugerah yang sejati. Ketahuilah, setiap hari dengan cara ini aku akan muncul di depanmu. Saat itu pukullah aku dan aku akan berubah menjadi emas. Ambillah emas itu sebanyak yang kau mau. Tak perlu khawatir kau akan menyakitiku, sebab yang kau ambil akan diganti dari sumber segala anugerah." Setelah berkata demikian, sosok itu pun lenyap seketika. Keesokan harinya, Abdul Malik kedatangan tamu seorang kawan bernama Abu Jahal. Saat mereka berdua sedang asik berbincang-bincang, tidak lama kemudian sosok misterius kemarin yang berpenampilan sufi kembali muncul di hadapan Abdul Malik. Abdul Malik pun segera memukulnya dengan tongkat. Seketika itu juga, lelaki misterius yang dipukulnya berubah menjadi emas. Abdul Malik lalu mengambil bagiannya dan juga memberikan emas kepada Abu Jahal.
Melihat peristiwa yang menakjubkan tersebut, Abu Jahal hanya bengong dan terpana. Sungguh luar biasa, gumamnya. Tanpa mengerti kejadian sebelumnya, Abu Jahal mulai berpikir, alangkah gembiranya jika bisa melakukan hal serupa. Abu Jahal mengetahui bahwa kaum sufi rata-rata punya kekuatan tertentu. Ia pun menyimpulkan hanya perlu memukul mereka untuk mendapatkan emas. Maka terbesitlah di benak Abu Jahal sebuah ide konyol. Dia mengadakan sebuah jamuan pesta makan yang hanya dihadiri para sufi. Ketika para sufi ini sudah makan kenyang, Abu Jahal diam-diam mengeluarkan tongkat dan tanpa ampun dihantamnya para tamu undangan sampai tersungkur ke tanah. Kenapa tidak ada yang berubah jadi emas? Batin Abu Jahal. Dikarenakan masih penasaran, Abu Jahal kembali memukuli mereka dengan tongkat. Tentu saja perbuatan ini membuat para sufi ketakutan. Mereka serempak kabur berlarian meninggalkan rumah Abu Jahal. Akibat perbuatan tersebut, para sufi mengadukan Abu Jahal kepada Tuan Hakim. Setelah itu ditangkaplah Abu Jahal dan disidangkan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahal beralasan bahwa perbuatannya ini semata-mata ingin meniru Abdul Malik. Pasalnya, dia pernah melihat Abdul Malik memukul seorang sufi, dan seketika itu juga orang yang dipukul berubah menjadi emas. Mendengar pengakuan Abu Jahal yang tidak masuk akal, Tuan Hakim kembali bertanya, "Apa kau yakin dengan yang kau lihat, Abu Jahal?" "Hamba yakin sekali, Tuan Hakim. Kalau tidak percaya, panggil saja Abdul Malik kemari," jawab Abu Jahal. Maka dipanggillah Abdul Malik ke pengadilan untuk dimintai keterangan. Dalam perjalanan ke pengadilan, sosok sufi misterius yang bisa berubah jadi emas membisikkan kepada Abdul Malik apa yang harus dikatakan. "Wahai Tuan Abdul Malik, apa benar yang dikatakan Tuan Abu Jahal?" tanya Tuan Hakim. "Menurut saya Abu Jahal sudah tidak waras, Tuan Hakim. Bisa saja dia sedang berusaha menutup-nutupi hobinya menyiksa orang tanpa alasan," ujar Abdul Malik. "Memang hamba mengenalnya, Tuan Hakim, tetapi yang ia ceritakan tentang kejadian di rumah hamba tidak lebih dari akal-akalan belaka," imbuhnya. Abu Jahal sempat membantah dan memprotes perkataan Abdul Malik. Ia juga menunjukkan barang bukti berupa emas yang didapat dari Abdul Malik. Abu Jahal, Abdul Malik itu saudagar kaya, tentu punya banyak emas," balas Tuan Hakim. Dikarenakan tidak punya bukti dan yang diceritakan tidak masuk akal, akhirnya Abu Jahal dihukum penjara. Sementara Abdul Malik masih melakukan rutinitas seperti biasa, memberikan sedekah uang dan makanan kepada fakir miskin setiap harinya. Abu Nawas menitipkan emas kepada perampok. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut.
Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya. Sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanannya secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. Wahai Abu Nawas, saya bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku, pinta Tuan Hamid. Masalah apa yang membuatmu bingung? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Karena yang aku dengar, siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh, ujar Tuan Hamid. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar, tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu, kecuali dengan pertolongan Allah. Ya sudah, begini saja Tuan Hamid, saya akan membantumu, biarkan aku yang melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas. Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya? Tanya Tuan Hamid. Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini. Kamu akan saya kasih hadiah, balas Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya sebelum dihadang para perampok. Lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan, berjalan menuju gubuk tersebut. Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar? Tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, oh silahkan, taruh saja di dalam. Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. Serahkan semua barang-barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian, ancam komplotan perampok. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongannya. Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi berada di gubuk yang akan ia datangi. Celaka, ternyata aku salah orang. Yang aku titipi emas justru dialah ketua perampoknya, kata Abu Nawas kecewa. Saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hei tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut.
Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka, dan bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan, mau mengambil barang titipan Tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, saya kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku. Seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu, agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Alasan air laut rasanya asin. Suatu hari Baginda Raja merasa suntuk. Dia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dia juga tidak ingin sendirian jalan-jalan. Karenanya, Raja meminta pengawalnya memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika melintasi di tepi pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangannya dengan air laut. Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. "Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan dari rajanya, Abu Nawas pun menjawab, "Karena air laut tidak mengalir kemana-mana, Paduka, ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebab air laut menjadi asin," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak beberapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. "Benda apa itu, Abu Nawas? Ayo kita ke sana," ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. "Kenapa dibuang, Abu Nawas? Memangnya itu benda apa?" tanya Baginda Raja. "Benda yang sangat jelek, Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya," jawab Abu Nawas. "Tapi benda itu terlihat berkilau dari jauh," ujar Baginda Raja. "Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin, Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" tanya Baginda Raja. "Coba perhatikan baik-baik, pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan. Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. "Nah, itu sudah tampak jeleknya. Ayo, lekas dibuang saja bendanya, Paduka," ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami ucapan Abu Nawas. "Kurang ajar kamu, Abu Nawas," balasnya sambil tertawa. Seperti hari-hari sebelumnya, Abu Nawas diperintahkan Baginda
untuk menghadapnya di istana kerajaan. Namun kali ini dengan suasana yang berbeda. Abu Nawas dipanggil pada malam hari yang sangat dingin. Di tengah obrolan yang sedang asik-asiknya, tiba-tiba Baginda Raja bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau mau telanjang bulat di atas atap malam ini?" "Tergantung pada imbalannya, Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Kali ini engkau akan aku beri 500 dirham jika mampu melaksanakannya," jawab Baginda Raja. Karena melihat imbalan yang begitu besar, tanpa berpikir panjang, Abu Nawas segera melepas bajunya. Sesudah bajunya dilepas, selanjutnya Abu Nawas naik menuju atas atap dan duduk seperti yang diperintahkan Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas merasakan rasa dingin yang sangat menusuk kulit. Hingga malam menjelang subuh, Abu Nawas baru turun ke bawah. "Mohon ampun Baginda Raja, mana hadiah yang Baginda janjikan kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu. Sabar dulu, wahai Abu Nawas. Jadi, semalaman apa yang telah engkau lihat?" tanya Raja. "Hamba tidak melihat apa-apa, tuanku yang mulia. Hanya seberkas cahaya yang terlihat dari kejauhan," jawab Abu Nawas. "Waduh, kalau begitu, engkau tidak berhak untuk mendapatkan imbalan. Karena engkau telah dihangati oleh cahaya itu," jelas Baginda Raja. "Loh, bagaimana bisa seperti itu, Baginda?" "Karena kedinginan, hamba semalam hampir saja mati," protes Abu Nawas. Namun Baginda tidak ingin mendengar protes dari Abu Nawas. Lebih dari itu, Baginda justru menyuruh Abu Nawas untuk segera pulang ke rumahnya. Karena tidak mau dianggap melawan titah sang raja, akhirnya Abu Nawas pulang dengan rasa dingin dan sedikit kecewa karena gagal membawa 500 dirham tadi. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Abu Nawas berkata dalam hati, "Ada-ada saja, bagaimana mungkin Baginda ingkar janji? Kalau begitu, aku harus mendapatkan yang semestinya jadi milikku." Selang beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengundang Baginda Raja untuk jamuan makan bersama di rumahnya. Baginda pun menerima undangan tersebut. Keesokan paginya, Abu Nawas sudah tiba di istana dengan tujuan ingin menjemput Baginda bersama dengan rombongan kerajaan. Akan tetapi di tengah perjalanan, Abu Nawas meminta izin kepada Baginda untuk mendahului mereka dengan alasan ada hal yang harus dikerjakan, terutama akan menyiapkan hal penyambutan meriah kepada Baginda dan pejabat kerajaan. Hingga beberapa saat kemudian, Abu Nawas sudah berada di tempat acara. Di situ Abu Nawas rupanya menyuruh murid-muridnya agar mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Baginda. Tak lama setelah itu, Baginda Raja beserta para rombongan datang. Abu Nawas mulai bercerita macam-macam dengan tujuan agar Baginda Raja menjadi senang. Namun karena keasikan ngobrol, Baginda Raja terlihat memegangi perut pertanda rasa lapar sudah menjalar di tubuh sang raja. "Wahai Abu Nawas, mana makanannya?" tanya Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda, harap bersabar sedikit karena apinya lamban sekali panasnya. Padahal sejak dari tadi pagi sudah dinyalakan," jawab Abu Nawas. "Api jenis apa itu? Kok lamban sekali panasnya? Coba antar aku ke dapur," tanya Baginda Raja. Setibanya di dapur, Baginda Raja merasa heran karena ada api namun tidak ada terlihat makanan yang sedang dimasak. "Wahai Abu Nawas, mana makanannya?" tanya Baginda kembali. "Itu Baginda yang mulia, ada di atas pohon," jawab Abu Nawas sambil menunjuk pohon tersebut. "Wah, pantas saja. Bagaimana mungkin bisa matang kalau yang dimasak di atas sana, sedangkan apinya ada di bawah? Itu terlalu jauh jaraknya," kata Baginda Raja merasa heran. "Ini sama saja Baginda dengan kasusku beberapa hari lalu.
Bagaimana tubuhku ini bisa dihangatkan oleh cahaya yang berada di kejauhan? Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas membuat Baginda Raja tertawa lebar. Baginda kemudian menyuruh pengawalnya untuk memberikan 2 kali lipat dari hadiah yang pernah dijanjikan, yaitu 1000 dirham. Abu Nawas membajak sawah dari dalam penjara. Berawal dari sebuah keteledoran yang tidak bisa ditoleransi pihak kerajaan, Abu Nawas menjadi buronan Baginda Raja. Dia pun mengerahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas di rumahnya. Tibalah prajurit istana di rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas dan istrinya sedang mencangkul di ladang yang akan ditanami kentang. Baru mencangkul beberapa meter saja, tanpa ampun para prajurit menggelandang Abu Nawas ke penjara istana. Abu Nawas sedih karena ladangnya belum selesai dicangkul. Ditambah, sang istri tidak mungkin kuat mencangkul sendirian. Di dalam penjara, Abu Nawas berpikir keras agar istrinya tetap bisa menanam kentang. Kalau tidak, musim tumbuhnya kentang akan berlalu begitu saja. Kemudian, ia memanggil seorang penjaga penjara. "Wahai penjaga, saya ingin menulis surat rahasia untuk istriku di rumah tentang sesuatu yang sangat penting," kata Abu Nawas yang menyampaikan bahwa suratnya itu tidak boleh dibaca oleh siapapun. Si penjaga penjara tersebut langsung melaporkan keinginan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda Raja menyetujuinya. Penjaga penjara langsung mengambilkan kertas dan pena untuk Abu Nawas. Abu Nawas menulis dalam suratnya, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-sekali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja Baginda Raja penasaran, lalu membaca surat rahasia Abu Nawas untuk istrinya. Setelah mengetahui isi surat tersebut, Raja mengirim banyak prajurit untuk menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas kaget. Prajurit kerajaan ramai-ramai menggali ladangnya. Setelah sekian lama para prajurit menggali di seluruh ladang, namun tidak mendapatkan apa-apa. Justru pekerjaan mencangkul ladang yang selama ini diharapkan Abu Nawas dan istrinya, kini sudah selesai dan bisa ditanami kentang. Abu Nawas kembali menyurati istrinya. "Istriku, sekarang engkau bisa menanam kentang tanpa harus menggali tanah." Itulah cerdiknya Abu Nawas, meski di dalam penjara, ia masih bisa membajak ladangnya. Hadiah dari Abu Nawas untuk hakim yang curang. Sewaktu-waktu kerajaan sedang dalam keadaan genting. Hakim yang dikenal adil baru saja meninggal. Sang raja telah mengajukan hakim pengganti, namun ternyata perilakunya sangat tidak adil. Abu Nawas sebagai pribadi yang kritis, akhirnya langsung turun tangan menyelesaikan urusan negaranya itu. Abu Nawas tidak mau jika kerajaan yang menjadi tempat berdiskusi dengan Baginda Raja menjadi tempat kemaksiatan dan ketidakadilan. Abu Nawas yang mengetahui negaranya sedang diterpa darurat krisis, akhirnya turut prihatin. Ia berinisiatif untuk menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Hingga pada sewaktu-waktu, Abu Nawas mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Tetapi hakim di kota Abu Nawas selalu beralasan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian tersebut. Kondisi ini terus berlangsung terus-menerus, hingga Abu Nawas menarik kesimpulan bahwa sang hakim minta disuap. Namun Abu Nawas mengetahui bahwa suap menyuap merupakan sesuatu yang diharamkan oleh agama.
Maka dari itu, Abu Nawas memutuskan untuk melemparkan keputusan kepada si hakim sendiri. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong tersebut diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atas gentong tersebut diolesi mentega. Tak menunggu waktu lama, gentong itu segera dibawa ke hadapan sang hakim. Namun saat Abu Nawas menghampirinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba saja kesibukan sang hakim langsung hilang dan memiliki waktu untuk menuliskan tanda tangannya pada surat perjanjian Abu Nawas. "Wahai Tuan Hakim, apakah boleh saya memberi gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" tanya Abu Nawas mengelabui. Sang hakim menjawab sambil mengamati gentong itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim dengan sedikit tersenyum. Tak lama setelah itu, hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipi. "Wah, enak sekali mentega ini," kata sang hakim. "Memang betul Tuan, sesuai dengan ucapan Tuan." "Jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian segera meninggalkan kantor sang hakim setelah mendapatkan tanda tangan si hakim. Beberapa saat setelah itu, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira karena mendapat satu gentong berisikan mentega itu. Setibanya di rumah, sang hakim memanggil istri dan anak-anaknya untuk makan bersama. Pada mulanya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Tetapi begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Aduh, apa ini? Baunya kok sangat busuk seperti kotoran hewan," kata hakim. Hakim lantas teringat perkataan Abu Nawas. Setelah berpikir panjang, ia baru sadar bahwa semua itu adalah ulah si Abu Nawas yang ingin menyadarkannya untuk meninggalkan praktek suap menyuap. Tampaknya ia merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Hingga keesokan harinya, ia mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kegilapannya selama ini. Abu Jahal pukuli para sufi supaya berubah jadi emas. Berawal dari adanya seorang pedagang sukses bernama Abdul Malik. Ia dikenal sebagai orang baik dari negeri Khurasan. Kekayaannya yang berlimpah selalu dimanfaatkan untuk bersedekah. Abdul Malik kerap mengundang orang-orang miskin untuk makan bersama di rumahnya. Sampai ada suatu hari, dia menyedekahkan hampir semua hartanya dan merasakan kelegaan yang jauh lebih nikmat dibandingkan ketika memberi hanya sebagian kecil. Kelegaan itu membuatnya memutuskan menggunakan tiap harta miliknya untuk kesejahteraan fakir miskin. Abdul Malik membebaskan hatinya dari segala kekayaan duniawi dan berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika saat sedang menunaikan sholat, Abdul Malik melihat sosok gaib muncul dari lantai kamarnya. Sosok itu ternyata seorang laki-laki berjubah berpenampilan layaknya seorang sufi. Laki-laki misterius tersebut menghampiri Abdul Malik dan berkata, "Wahai Abdul Malik, manusia murah hati dari Khurasan, aku adalah dirimu sendiri karena engkau telah berbuat kebajikan yang sungguh mulia. Kau mampu melepaskan diri dari kekayaan tanpa merasa menjadi orang hebat. Oleh karena itu, aku menganugerahkan kau dari sumber anugerah yang sejati. Ketahuilah, setiap hari dengan cara ini aku akan muncul di depanmu. Saat itu, pukullah aku, dan aku akan berubah menjadi emas. Ambillah emas itu sebanyak yang kau mau,
Tak perlu khawatir kau akan menyakitiku, sebab yang kau ambil akan diganti dari sumber segala anugerah." Setelah berkata demikian, sosok itu pun lenyap seketika. Keesokan harinya, Abdul Malik kedatangan tamu seorang kawan bernama Abu Jahal. Saat mereka berdua sedang asik berbincang-bincang, tidak lama kemudian sosok misterius kemarin yang berpenampilan sufi kembali muncul di hadapan Abdul Malik. Abdul Malik pun segera memukulnya dengan tongkat. Seketika itu juga lelaki misterius yang dipukulnya berubah menjadi emas. Abdul Malik lalu mengambil bagiannya dan juga memberikan emas kepada Abu Jahal. Melihat peristiwa yang menakjubkan tersebut, Abu Jahal hanya bengong dan terpana. "Sungguh luar biasa," gumamnya. Tanpa mengerti kejadian sebelumnya, Abu Jahal mulai berpikir, alangkah gembiranya jika bisa melakukan hal serupa. Abu Jahal mengetahui bahwa kaum sufi rata-rata punya kekuatan tertentu. Ia pun menyimpulkan hanya perlu memukul mereka untuk mendapatkan emas. Maka terbesitlah di benak Abu Jahal sebuah ide konyol. Dia mengadakan sebuah jamuan pesta makan yang hanya dihadiri para sufi. Ketika para sufi ini sudah makan kenyang, Abu Jahal diam-diam mengeluarkan tongkat dan tanpa ampun dihantamnya para tamu undangan sampai tersungkur ke tanah. "Kenapa tidak ada yang berubah jadi emas?" batin Abu Jahal. Dikarenakan masih penasaran, Abu Jahal kembali memukuli mereka dengan tongkat. Tentu saja perbuatan ini membuat para sufi ketakutan. Mereka serempak kabur berlarian meninggalkan rumah Abu Jahal. Akibat perbuatan tersebut, para sufi mengadukan Abu Jahal kepada Tuan Hakim. Setelah itu ditangkaplah Abu Jahal dan disidangkan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahal beralasan bahwa perbuatannya ini semata-mata ingin meniru Abdul Malik. Pasalnya, dia pernah melihat Abdul Malik memukul seorang sufi, dan seketika itu juga orang yang dipukul berubah menjadi emas. Mendengar pengakuan Abu Jahal yang tidak masuk akal, Tuan Hakim kembali bertanya, "Apa kau yakin dengan yang kau lihat, Abu Jahal?" "Hamba yakin sekali, Tuan Hakim. Kalau tidak percaya, panggil saja Abdul Malik kemari," jawab Abu Jahal. Maka dipanggillah Abdul Malik ke pengadilan untuk dimintai keterangan. Dalam perjalanan ke pengadilan, sosok sufi misterius yang bisa berubah jadi emas membisikkan kepada Abdul Malik apa yang harus dikatakan. "Wahai Tuan Abdul Malik, apa benar yang dikatakan Tuan Abu Jahal?" tanya Tuan Hakim. "Menurut saya Abu Jahal sudah tidak waras, Tuan Hakim. Bisa saja dia sedang berusaha menutup-nutupi hobinya menyiksa orang tanpa alasan," ujar Abdul Malik. "Memang hamba mengenalnya, Tuan Hakim, tetapi yang ia ceritakan tentang kejadian di rumah hamba tidak lebih dari akal-akalan belaka," imbuhnya. Abu Jahal sempat membantah dan memprotes perkataan Abdul Malik. Ia juga menunjukkan barang bukti berupa emas yang didapat dari Abdul Malik. Abu Jahal, Abdul Malik itu saudagar kaya, tentu punya banyak emas," balas Tuan Hakim. Dikarenakan tidak punya bukti dan yang diceritakan tidak masuk akal, akhirnya Abu Jahal dihukum penjara. Sementara Abdul Malik masih melakukan rutinitas seperti biasa, memberikan sedekah uang dan makanan kepada fakir miskin setiap harinya. Ajaran Abu Nawas cukup berserah diri. Rezeki akan mendatangimu. Suatu hari, Baginda Raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana.
tentu saja termasuk Abu Nawas. Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya. Ulama fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini, dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. "Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja," kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata,
Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat, justru pendapat kamilah yang lebih tepat. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, bukti apa yang kalian bawa? Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja, kata ulama menjelaskan. Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian, sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum serta mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saja saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukanlah yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku. Ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, saling menghormati meskipun berbeda pendapat.